Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilfranto Timure dengan NIM akhir 150. Saya Jordi Gabriel Firmanda dengan NIM akhir 134. Oke, baik. Sekarang kita akan menunjukkan rangkaian mengenai buzzer. Nah, jadi di sini ada 3 latihan yang akan kita buat atau 3 rangkaian. Nah, yang pertama itu ada buzzer, basic on off, hello buzzer, menyalakan dan mematikan buzzer selama 1 detik. Jadi itu kita akan menggunakan buzzer doang. Nah, lalu yang kedua itu rangkaiannya tetap sama menggunakan rangkaian yang latihan 1. Tetapi yang dibedakannya itu hanyalah di program. Karena nanti programnya kita ganti bukan menyalakan dan mematikan buzzer selama 1 detik, tapi kita akan membuat buzzernya berbunyi seperti pola SOS atau memang bunyinya kan pola SOS atau Morse code gitu. Nah, lalu yang untuk terakhir itu latihan ketiga itu kita akan menambahkan push button di dalam rangkaian buzzer itu. Jadi kita akan memakai button lalu akan men-trigger buzzer supaya buzzernya itu bunyi gitu. Oke. Kita langsung lanjut ke rangkaiannya. Oke, sebelumnya ini jadi yang dipakai rangkaiannya itu untuk latihan 1 dan latihan 2 kita membutuhkan buzzer satu yang ini buzzernya buzzer aktif. Jangan lupa teman-teman buzzernya itu ada untuk yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Nah, lalu di sini kita ada jumpernya. Jumpernya itu ada 2 jumper female to male dan 1 jumper male to male. Gitu. Oke, kita lanjut ke rangkaiannya. Sebelum itu saya akan jelaskan. Nah, karena buzzer kita itu cuma 2 pin, otomatis kita akan langsung memakai input dan ground langsung. Jadi contoh, kita akan pakai input 17, GPU 17. Nah, GPU 17 itu akan masuk ke spin buzzer yang positif. Nah, lalu untuk yang negatif itu akan masuk ground. Nanti kita pakai jumper female to male, lalu pakai jumpernya male to male juga. Ya, oke. Lanjut ke rangkaiannya. Oke, kita lanjut ke codingannya atau programnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu kita pakai library dari GPO Zero seperti biasa. Lalu kita nge-import buzzer, lalu ada time buat nge-sleep-nya supaya ada jeda untuk bagian bunyi dari buzzernya. Nah, lalu ya seperti biasa while true, if else dan lainnya. Yang gak usah saya jelaskan lebih lanjut lagi. Yang penting nanti buzzernya itu akan nyala dan bunyi selama 1 detik lalu akan mati gitu. Nah, seperti teman mendengar ini juga outputnya udah ada. Nah, oke, cukup. Oke, jadi latihan 2 itu kita dimintakan untuk pola SOS, memahami timing dan urutan logika dari bunyinya. Nah, nanti di codingannya itu akan seperti ini. Jadi nanti ada dot length untuk bunyi pendek, dash length untuk bunyi panjang, lalu nanti ada jedanya antar bunyinya, lalu nanti ada jeda antar perulangannya. Jadi kan kalau SOS itu 3 bunyi pendek, 3 bunyi panjang, lalu 3 bunyi pendek. Nah, ini akan seperti ini. Untuk dot, untuk dash, ini untuk polanya untuk S, pause, S. Oke. Ini. Jadi dot, dash, dot. Ini gitaran. Ini dot, dash, dot. Oke, itu untuk latihan 2-nya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke yang latihan ketiga yang interaktif dengan push button. Jadi untuk rangkaian buzzernya itu masih tetap sama. Nah, tambahannya di sini kita ada tambahan button, ada tambahan jumper male to male. Nah, lalu ada female to male untuk buttonnya nanti. Oke.
Jadi sabar sebelum, ke rangkaiannya saya jelaskan dulu. Jadi nanti untuk, female to male itu akan dari Raspberry GPO 27 akan masuk ke, pin satunya dari button-nya. Nah, lalu jumper male to male itu kita pakai untuk menyalurkan ground ke bagian button-nya. Nah, rangkaiannya akan seperti ini. Oke, jadi rangkaiannya akan terlihat seperti ini. Oke, jadi teman-teman ini untuk programnya. Ada tambahan yaitu button, nanti buttonnya itu masuk pada GPO 27. Nah, lalu untuk bagian ini ini button when press nanti buzzer-nya nyala atau bunyi gitu. Jadi kalau misalnya selama button-nya itu ditekan atau ditekan tahan lama gitu akan otomatis buzzer-nya akan tetap bunyi. Tapi jika nanti button-nya itu dilepas, button-nya itu tidak ditekan, bukan dilepas sorry, tidak ditekan maka nanti buzzer-nya itu tidak akan bunyi gitu. Kita akan coba kan. Nah, program latihan berjalan, tekan tombol untuk menyalakan buzzer. Coba lepas. Lagi, tekan lagi. Coba jangan ditahan. Nah, itu untuk latihan tiganya. Jadi di sini di bagian bawah itu dimintakan untuk tantangan tambahannya. Tantangan tambahan yang kita pilih itu akan ubah kode SOS menjadi pola alarm kebakaran, bunyi panjang, jeda pendek, berulang cepat. Nah, jadi rangkaiannya itu sebenarnya masih sama saja, cuma bedanya untuk di alur codingannya. Nah, jadi nanti akan, buzzer on-nya itu bunyi panjangnya itu nanti 0,8 detik, lalu jeda pendeknya 0,2 detik, gitu. Sesuai yang dipinta dari modulnya, bunyi panjang, jeda pendek, berulang cepat. Nah, kita akan langsung coba saja. Nah, untuk, pola alarmnya kebakaran berjalan seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita akan menyerahkan yang suhu, yang alarm sederhana. Oke, untuk rangkaiannya ini, teman-teman bisa dilihat seperti ini. Nah, saya akan jelaskan saja langsung dari untuk rangkaiannya menggunakan dari Raspberry-nya ini. Oke, jadi kita di sini pakai ada dari pertama itu ada 3 input dulu untuk bagian sensornya. Nah, jadi pertama itu ada 3,3 volt yang pin 1, lalu nanti ada untuk GPIO 4 di pin 7 untuk input data dari sensor, lalu untuk yang volt tadi itu untuk mendayai, lalu nanti ada groundnya itu yang di ujung kiri sini. Nah, itu kita groundnya pakai yang ground 6. Nah, teman-teman juga harus tahu untuk pin itu ada dari pin suhu itu ada berbeda, ada yang VCC data gen sama groundnya. Nah, ini ada kelihatan juga di sini. Nah, ini untuk rangkaiannya. Nah, ini untuk bagian input dan output. Nah, itu untuk bagiannya ground dan volt kita sambungkan langsung pakai jumper female to male bersamaan langsung ke sini, langsung ke bagian breadboardnya tanpa menggunakan resistor. Nah, tapi untuk bagian lampu kita menggunakan resistor untuk mendayai lampunya. Nah, jadi untuk sensornya ini kita untuk input output di Raspberry-nya pakai 4 GPIO 4, lalu untuk lampu LED-nya itu GPIO 17. Nah, jadi kalau misalnya nanti jika, suhunya itu lebih dari 30 celcius maka nanti LED menyala merah gitu. Jika kurang maka, 30 celcius maka LED mati. Nah, ini sambil kita udah nyoba, ini suhunya kan saat ini 29,1 nih. Nah, ini teman saya akan mencoba menaikkan suhunya. Nah, oke, tutup. Nah, 30,1 celcius alarm menyala, suhu di lebih dari 30 celcius. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita akan lanjut ke bagian yang analisis data. Nah, untuk rangkaiannya kita pakai sama saja rangkaiannya seperti yang alarm sederhana.
Kita nggak ada, mengubah apapun, hanya bedanya itu untuk di codingannya. Jadi kita akan mengambil data selama 10 menit dulu. Nah, jadi kita akan mengambil data selama 10 menit. Nah, nanti kalau misalnya di sini kita pakai fungsi yang tadi juga, kalau misalnya suhunya lebih dari 30, celcius, maka dia akan lampu merahnya akan menyala gitu. Ini kita sedang mengambil data selama 10 menit. Nih. Nah, ini suhu teman saya juga akan mencoba untuk, membuat lampunya menyala lebih dari 30 celcius. Nah, setelah kita nanti ambil data sudah selama 10 menit, nanti kita akan lanjut ke analisa datanya gitu, tapi beda, programnya itu beda. Nah, kita tunggu selama 10 menit. Nah, ini kita sedang membuat supaya, nanti grafiknya jadi bervariasi, jadi biar peningkatan gitu, untuk pengambilan datanya. Nah, ini untuk contoh misalnya kalau misalnya suhunya di atas 30 celcius, kita pakai program tadi, saat pengambilan data nanti lampunya akan menyala. Oke, ini sudah selama 10 detik, 10 menit maaf. Nah, pengambilan data selesai, resource CPU dibersihkan, kita akan melihat datanya. Nah, datanya masuk di data suhu CSV. Oke, kita lanjut pada analisis datanya. Analisis data. Nah, ini untuk waktunya nih. Untuk suhunya itu warna merah, untuk kelembapannya itu warna biru. Nah, ini selama 10 menit.